Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 5D akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ilmu sosial dan budaya. Kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Marsyanda Marudi Arif, Maulid Nur Fitria, saya sendiri Melvin Nisa, Mutiar Hazanah, Nalita Sadah, dan Pujianti. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Maulida. Baik, terima kasih Melvi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Dalam bahasa Arab, ilmu adalah ilmu yang memiliki arti mengetahui, memahami, dan juga mengerti. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha yang sadar untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pada dasarnya, ilmu bukan sekedar pengetahuan saja, akan tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya menggunakan metode-metode tertentu sesuai bidang yang dikaji. Sebuah pepatah dari Albert Einstein berkata bahwa ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Mutiara Hazanah. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Maulida. Ilmu itu bersumber pada filsafat. Filsafat ini kemudian berkembang sejalan dengan berkembangnya zaman menjadi beberapa ilmu-ilmu pokok, yaitu ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan ilmu kealaman. Dari filsafat lahir 3 cabang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut yaitu yang pertama, social sciences. Ilmu-ilmu sosial meliputi sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, humanities. Ilmu-ilmu budaya meliputi bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Yang ketiga, natural science. Ilmu-ilmu alam meliputi fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsyanda. Baik, terima kasih Melvi. Selanjutnya yaitu ilmu sosial. Ilmu sosial adalah suatu bidang keilmuan yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia lainnya. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Mengapa kita harus mempelajari ilmu sosial? Setidaknya ilmu sosial berguna untuk bisa menempatkan diri dalam bermasyarakat atau setidaknya mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sosial terdekat. Adapun contoh kegunaan ilmu sosial adalah kita sebagai anak muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan beragama atau budaya atau kebudayaan yang berlangsung di daerah kita masing-masing. Juga ilmu sosial bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nalita Sadah. Baik, selanjutnya ada pengetahuan budaya atau the humanities. Pengetahuan budaya memiliki tujuan untuk memahami dan mencari tahu arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan yang bersifat unik. Kemudian diberi arti peristiwa-peristiwa dan pernyataan-pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah, hanya mungkin ada pengaruh dari metode ilmiah. Selanjutnya akan saya jelaskan materi dari Nalita Sadah, yaitu ilmu budaya dasar atau yang disingkat IBD. IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah dan kebudayaan. The Humanities
interpretasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian sebagai ilmu seni dan filsafat. Keahlian itu sendiri dibagi menjadi seni tari, seni musik, dan seni rupa. Wujud kebudayaan ada 3, yakni gagasan atau wujud ideal, 2, aktivitas atau tindakan, 3, artefak. Apa sih fungsi kebudayaan itu? Yang pertama ada memberi arah dan pola terhadap tindakan manusia. Yang kedua, menentukan tujuan kultural manusia. Ketiga, sebagai pengintegrasi manusia ke dalam kelompok. Keempat, menentukan batasan terhadap hal yang baik, hal yang harus dilakukan, dan hal yang buruk harus ditinggalkan. Yang terakhir, sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup manusia, seperti masalah sosial, budaya, kemiskinan di kehidupan masyarakat, dan kejahatan, lingkungan hidup, dan pelanggaran nama keluarga sah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pujianti. Dan yang terakhir, yaitu ilmu-ilmu alamiah. Ilmu-ilmu alamiah bertujuan mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat. Kaji hal itu digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu. Lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kuantitas dan kualitas. Yang termasuk kelompok ilmu-ilmu alamiah antara lain ialah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.